Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau jelaskan, mau tunjukkan proses penjahitan rok Wirulipid seperti ini teman-teman ya. Ini roknya. Jadi rok SMP sebenarnya. Jadi video ini sekaligus untuk panduan buat teman-teman yang sudah membeli pola instan atau pola jiplak rok SMP ya, rok panjang di Jamblang Store. Dan ini saya tunjukkan proses penjahitannya detail dari awal untuk penambahan kampuhnya sampai akhir jadinya. Saya jelaskan dulu nanti akhir jadinya seperti apa. Untuk roknya nanti akhir jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ada Wirulipid depan seperti ini standar untuk SMP. Kemudian nanti ada karet ini sampingnya, elastis samping seperti ini. Kemudian saku bobok samping seperti ini. Kalau untuk belakangnya nanti modelnya standar, kasih bukaan belakang resleting seperti ini. Dan nanti saya juga ajarkan proses menjahit ini kancingnya ya. Pokoknya saya jelaskan sedetail mungkin buat yang belum tahu cara menjahitnya. Mungkin sebenarnya gampang, tapi kalau yang belum tahu ya bingung juga ya. Jadi oh ya, untuk pola instan ini teman-teman bisa dapatkan, bisa beli di Jamblang Store. Untuk pola jiplaknya juga ya, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Tapi kalau yang pingin bikin sendiri, saya sudah bikinkan tutorialnya part 1, silahkan cek di bagian deskripsi ya. Oke, semoga membantu. Selamat belajar dan berkarya, dan selamat mengikuti. Ini pola rok SMP, ini saya sudah potong, tapi saya mau jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Buat teman-teman yang bingung, ini saya jelaskan. Polanya ini bentuknya seperti ini pola badan depan, dan ini pola badan belakang. Ini potongan masing-masing ya. Nah, ini pola badan belakang ini untuk wirunya. Jadi di sini wirunya apa, lipatannya. Ini selebar ini untuk kupnatnya. Kemudian untuk ini tengah mukanya. Jadi ini separuh untuk badan depan, dan ini untuk sampingnya yang di sini. Dan ini untuk saku. Kemudian ini untuk badan belakang teman-teman. Yang ini malah yang di depan, yang kecil ini badan belakang. Ini untuk area sampingnya. Ini kupnat. Dan ini tengah belakang. Kemudian ada potongan lagi ini untuk ban pinggang ya, ban pinggang. Kemudian ada pola untuk saku. Jadi ini pasangannya yang ini di sini nanti. Oke, saya jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Ini saya sudah potong, tapi saya jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Pertama-tama untuk pola badan depan, ini saya sudah potong seperti ini teman. Seperti ini 2 lapis sekaligus. Jadi ini area apa namanya, area samping, dan ini tengah mukanya. Ini lipatan ya, lipatan. Oke, nah ini penempatan seperti ini. Bisa jelaskan di sini. Kalau untuk yang tengah muka ini dipepetkan dengan lipatan. Kemudian untuk atasannya dilebihkan kampuh kurang lebih 1,5 cm. Dan bagian sininya pun sampingnya ini dikasih kampuh untuk jahitan 1,5 cm. Nah, untuk bagian bawahnya penambahannya sesuai selera ya. Untuk bawah kan suka-suka, tapi kalau untuk SMP biasanya dia cepat tinggi. Untuk punya saya ini saya lebihkan 10 cm dari pola. Atau mungkin bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, itu untuk penambahan kampuhnya. Kemudian untuk garis polanya ini saya jelaskan. Jadi ini untuk nanti dijahit, silahkan digambar seperti ini menggunakan area ini, dijiplak pokoknya ya, ditembuskan. Ini sisi sini dan yang sininya juga, sini juga ya. Saya sudah gambar ini 2 sisi sekaligus. Tapi kalau untuk sakunya boleh nanti belakangan, karena penjahitannya biasanya disambung dulu, dijahit bagian kupnat ini. Ini untuk penjelasan yang pola badan depan ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang badan belakang. Ini polanya teman-teman, yang ini ya. Kemudian saya ambil untuk potongannya. Ini untuk area badan ini belakang. Bentar, saya posisikan dulu seperti ini biar sama. Saya sudah potong 2 bagian, kanan dan kiri. Jadi ini saya sudah potong seperti ini. Ini sisi luar ya. Ini sisi dalamnya ya teman-teman, saya garis. Nah, untuk penambahan kampuhnya seperti ini. Diposisikan seperti ini dari kain. Kalau ini kan area panjang tinggi kain ya, panjang kain. Kalau ini lebarnya.
Nah, bagian atas seperti biasa dilebihkan 1,5 cm, yang bagian sini juga ini kan samping rok ya, ini 1,5 cm. Untuk bawahnya saya samakan dengan sisi depan 10 cm, dan ini nanti untuk area belakang, nanti di atas ini ada untuk slating, jadi slatingnya di sini. Ini untuk penambahannya teman-teman silahkan kalau mengikuti saya kurang lebih 4 cm, sebenarnya boleh minimal itu 3 cm, 3 atau 4 cm ya, atau 1,5 juga nggak apa-apa, tapi agak sulit nantinya. Tapi saya sarankan ikuti seperti saya 4 cm, biar nanti ikuti cara penjahitannya juga sama. Oke, kemudian di kupnat, garis kupnat ini saya baru tandai, sebenarnya harus di segitiga gitu ya, di sini gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini kupnatnya nanti 3 cm, pengambilannya ditembuskan untuk gambarnya, jadi dua sisi. Kalau ini kan nanti luar sisinya polos, yang ini juga digambar serupa seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian dibutuhkan lagi potongan lainnya untuk pola saku. Untuk pola saku, nah ini kan nanti untuk saku itu di posisi bagian pola badan depan. Nantinya kita teman-teman ikuti saja polanya, saya singkirkan dulu yang ini ya, seperti ini. Nah, ini polanya seperti ini. Nanti ini sisi atas samping. Nah, ini lipatan teman-teman. Nih, ini kan lipatan. Seperti lipat seperti ini. Nah, penambahan kampuhnya seperti ini. Yang ditambahkan semuanya 1,5 cm seperti ini. Bikin dua bagian untuk kanan dan kiri. Menggunakan pola yang sama ya. Seperti ini. Ini kalian mau mengikuti cara saya, tapi kalau teman-teman sininya sambungan, ya dilebihkan juga untuk ininya. Soalnya modelnya kan banyak ya teknik penjahitannya. Tapi saya pikir ini yang paling gampang. Kemudian dibutuhkan lagi untuk ban pinggang teman-teman. Ini polanya. Untuk ban saya pergunakan pola ini pola matang, maksudnya ukuran jadi ini 8 cm. 8 cm itu maksudnya ini selipat seperti ini. Jadi nanti setengahnya itu jadinya itu banyak 4 cm tingginya. Tapi ini ukuran matang, maksudnya udah jadi. Untuk pemotongannya perlu ditambahkan kampuh kurang lebih 1,5 cm. Seperti ini saya jelaskan. Nah, ditambahkan kampuh seperti ini. Ini biasanya saya kalau pola itu udah ukuran pas panjangnya, dan ini dilebihkan. Nanti untuk penjahitannya pun macam-macam ya, tapi nanti saya ajarkan cara yang paling sederhana. Seperti ini. Untuk pinggirannya kelebihannya berapa? Sebenarnya teman-teman boleh lebihkan 2 atau 3 cm, tapi ini saya lebihkan kurang lebih 5 cm. Jadi nanti kalau sisa bisa dipotong, soalnya ukurannya kan nanti mengikuti area badan ya, roknya yang udah dijahit nantinya. Jadi kan bentuknya seperti ini. Untuk rok depan, jadi bagian depannya ini sisi dalam teman-teman. Nanti bagiannya akan saya jahit, sengaja saya rentangkan di lantai ini biar teman-teman ngerti ya. Kalau langsung di mesin jahit terlalu sempit. Nanti yang akan dijahit area ini bertemu dengan ini. Kemudian yang ini bertemu dengan ini. Ini sisi samping, ini tengah. Cara menjahitnya nanti saya posisikan seperti ini. Jadi ini saya tarik, saya garis buat lipatan, bentar. Nah, yang area kuning ini saya posisikan. Jadi saya jahitnya di sini ke sini bertemu dengan titik satunya yang ini. Dimengerti ya? Kemudian sisi satunya juga sama. Yang ploy satunya kira-kira nanti seperti ini. Nah, seperti ini kan ada ini. Jadi yang panggilan sengaja saya bikin merah, yang ini kuning. Jadi ininya maksudnya buat titik simetrinya. Kemudian nanti saya lipat seperti ini. Seperti ini. Ini untuk simetrinya, dan saya akan jahit pertemukan dari ujung ke sini sampai di sini berhenti. Tujuannya supaya nembus tepat di bagian belakang ini. Oke, langsung saja saya ke meja jahit teman-teman. Nah, ini saya jahit dulu teman-teman seperti ini ya. Tadi saya jelaskan. Oke. Jadi yang area ini sebenarnya saya sudah kupnat yang berwarna merah, saya pertemukan dengan yang warna merah. Ini hanya untuk posisi pembatas simetri. Jadi saya jahit seperti ini. Nah, bentar. Nah, dari area sini berhenti saja, diancak gitu ya. Seperti ini. Ini sisi satunya. Kemudian kita jahit juga sisi yang sebelahnya. Ini saya tunjukkan sebentar. Nah, ini seperti ini.
nanti posisinya seperti ini. Kemudian yang satunya ini kan sisi luar, kita ambil sisi dalamnya, kita lihat terlalu ini lebar banget ya, jadi mudah-mudahan kelihatan. Nah ini saya cetek di sini nantinya, nah ini dijahit seperti ini. Ini dipertemukan dengan yang ini ya, yang garis warna merah seperti ini. Bentar, saya rapikan dulu, ditata. Nah, bentar. Oke, seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya, saya tunjukkan dulu sebelum di stick teman-teman. Ini tadi yang saya jahit ini. Nah ini sininya jahit, saya akan stick. Ini sisi dalam ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Jadi ini yang bagian ini saya pegarkan, jadi dirapikan seperti ini, dipegarkan. Posisinya ini biar simetri. Kalau diraba tengah jahitan ini ada kan jahitan tadi ya, sambil disekap boleh biar belah seperti ini. Kemudian ini saya balik lagi, posisinya di sini. Bentar ya. Oke, agak ribet menjelaskannya, tapi sebenarnya gampang, cuman saya agak kesulitan untuk memposisikannya. Nah ini seperti ini teman-teman, ini seperti ini. Kemudian ini kalau bagian sini juga kelihatan seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi ini dibagi dua biar rata, biar bagus. Kemudian nanti saya akan jahit, saya sekat dulu sedikit, sekat itu digosok-gosok ininya. Nanti saya akan jahit sini stick, yang sini juga sama. Jadi ini roknya nanti biar ada stikannya gitu sini. Oke, saya kembali ke meja jahit teman-teman. Nah saya jahit di sini ya, ini kan seperti tadi nih. Ininya, ini posisi yang garis kuning ini tengah di sini. Saya jahit. Saya pelan-pelan teman-teman ya, saya jelaskannya. Mudah-mudahan teman-teman sabar ngikutinya. Ini saya sticknya di sini. Posisi sambungannya saya letakkan di sebelah sini. Jadi kira-kira satu sepatu. Nanti lebar jarak jahitan satu dengan sebelahnya nanti totalnya 1 cm seperti ini. Ini stikannya teman-teman. Jadi untuk mematikannya, sampai di mana ya, sampai jahitnya tadi ya, ini kan seperti ini. Nah di sini, kemudian kita balik lagi ke sini. Jarum dalam keadaan menancap teman-teman, jangan diangkat ya, kalau diangkat nanti bergeser. Saya ambil muternya, kemudian sini saya maju mundur, diancak. Ini supaya kuat, soalnya di sini biasanya rawan jebol. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke atas. Nah, seperti ini saya tunjukkan sementara hasilnya. Jadi nanti udah ada ploy seperti ini bawah ya. Nah ini tinggal satunya lagi. Saya stick juga. Sebentar saya atur dulu. Oh tadi ngaturnya di bawah, di lantai agak ini ya. Saya di sini aja nggak apa-apa. Yang penting nah di seperti ini. Saya selipkan. Bentar ini saya atur posisinya biar di tengah kira-kira. Kemudian saya jembreng itu di apa ya? Ini pokoknya saya berusaha meraba biarnya di tengah. Ini saya sekat-sekat seperti ini pakai jari. Kemudian saya atur lagi di sini. Jadi harus di main feeling juga, tapi biar pas saya berusaha ngikuti garis yang tadi. Teman-teman kalau misalkan kesulitan seperti ini boleh disetrika, dibelah ininya, tapi saya pikir makan waktu juga ya kalau disetrika. Seperti ini juga cukup menurut saya. Nah ini setelah dipastikan kira-kira udah ngeplek. Nah ini saya matikan di stick.
berhenti di sini, kemudian dimatikan. Oke, ke atas kembali. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ini sudah dijahit, jadinya ada ploy lebar seperti ini. Nah, ini di sini nih. Ini silahkan bisa di zoom nih, seperti ini jahitannya. Jadi tadi ya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, di sini nyatu. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 cm atau 1,5 ya, pokoknya 2 jahitan ini seperti ini. Ini saya tunjukkan sisi dalamnya teman-teman. Bentar, saya tunjukkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau sisi dalamnya seperti ini jadinya. Bentar ya, ini berantakan, saya rapikan dulu. Nah, seperti ini kira-kira pokoknya sisi dalamnya. Lanjutnya kita buat sakunya. Kita sudah potong. Untuk potongan sakunya kita menggunakan kain langsung dari kain potongannya, kain utama, nggak pakai puring ya. Jadi langsung seperti ini. Cara menjahitnya kita gambar dulu untuk sakunya. Kalau teman-teman mau ikuti polanya seperti ini, jadi bagian pola kan ini ada saku seperti ini ya, pola saku kita letakkan di sini. Jadi ini kan kampuh, ini kampuhnya kita letakkan kecoret saja di sini atau dan di sini. Kemudian kita garis. Punya saya modelnya saya bikin agak melengkung. Oke, nah jadi oh ya, kalau teman-teman mau dirubah boleh silahkan. Misalkan gini, prinsipnya yang penting ini kalau punya saya itu nanti lubangnya kan yang ini jadinya. Jadi dari titik ini ke sini, ini kurang lebih nanti jadinya 15 cm. Kalau mau dilebarkan sesuaikan saja ya keinginan, tapi jangan terlalu besar nanti melongo sakunya. Kemudian saya buat juga sisi yang sebelahnya teman-teman. Jadi yang sebelah sini kan biar ada juga. Kita tinggal copy saja, misalkan seperti ini. Nah seperti ini ya, kalau mau teman-teman mau di copy, dirangkap 2, bentar. Nah kita pakai penggaris. Ini sengaja saya bikin melengkung, tapi kalau teman-teman pengennya model lurus ya nggak masalah, ini hanya masalah selera saja. Nah ini sisi satunya saya sudah buatkan gambarnya seperti ini. Ini sisi dalam ya, nanti kita jahitnya dari sisi dalam seperti ini. Kemudian kita akan jahit. Jadi ini potongannya, ini sisi dalamnya saya tandai. Ini kain yang buruknya, kain jelek di bagian dalam. Ini yang bagusnya, maksudnya sisi luarnya. Nanti akan diletakkan seperti ini di bagian sini, sini, seperti ini nantinya. Oke, langsung saja kita ke meja jahit teman-teman. Nah, kita mulai jahit teman-teman. Seperti ini ya tadi ya. Bentar, tata lagi ini. Jadi sekali lagi posisinya seperti ini. Jadi ini bagian sisi dalam teman-teman. Kemudian ini sisi luarnya, sisi luar, dan ini sisi bagian dalam kain. Kita letakkan seperti ini. Bagian yang melengkung. Posisinya kadang-kadang seperti ini. Jadi bagian atasnya nggak rata nggak apa-apa. Yang penting sampingnya ini. Sampingnya ini biar sejajar pokoknya. Oke, bentar dijahit, ikuti saja garis ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa potong sisa ininya, potongnya dari garis ini kita potong, sisakan 1 cm. Karena ini bidangnya itu melengkung, saya cekris sedikit teman-teman. Jadi supaya bentuknya bisa mengikuti bentuknya, bentuk melengkungnya itu ya. Kemudian saya tindes, jadi di stick, bagiannya di stick. Ini saya kampuhnya saya arahkan ke bagian saku, ke dalam ya. Seperti ini saya tunjukkan di dalamnya. Nah ini kampuhnya saya arahkan ke sini. Jadi ini bagian saku, ini bagian badan ya. Jangan ketukar. Kemudian saya setik.
Nyetiknya berapa, minggir saja ya, pokoknya mepet saja, tapi diarahkan ke bagian saku seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan seperti ini lagi nih. Bentar. Nah, sebenarnya teman-teman boleh jahit lagi biar nggak balik nantinya. Kalau nggak pun sebenarnya disetrika juga nggak apa-apa sih, tapi saya akan jahit lagi seperti ini. Bentar, ini sepertinya terlalu banyak ininya, kena. Jahit seperti ini. Ini saya tindas satu sepatu. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, kemudian bagian bawahnya itu yang ini masih di bawah sakunya. Ini gerakannya agak susah saya, ini stoknya lebar soalnya. Bentar, ini bagian bawah yang ini saya lipat. Jadi boleh dijahit, diobras, tapi saya akan lipat seperti ini. Nah, dibalik ya. Oke, kemudian dibalik lagi seperti ini. Ini sisi luar dalamnya yang ini biar nggak pakai obrasan ya, saya jahit seperti ini. Yang bagian sakunya ini. Oke, tak letakkan seperti ini. Bentar, tak tata dulu. Kalau teman-teman bingung melihat tutorial ini, boleh lihat tutorial saya yang lain mengenai saku seperti ini. Sebenarnya udah banyak. Ini saya langsung di kainnya ya, kain sekolahnya, jadi warnanya sama. Saya kan nggak mungkin kainnya warna putih kalau ininya ya, jadi saya bikin biru semua. Karena memang ini rok sekolah untuk anak saya ya teman-teman. Kemudian dijahit bagian sininya. Ini bagian samping. Ini disatukan dengan kain utamanya seperti ini. Kemudian kita bisa jahit lagi bagian sininya. Jahitnya boleh sekitar setengah senti ya, satu sepatu. Kemudian jahit seperti ini. Oke, segini. Nah, oke, saya tunjukkan dulu hasilnya di meja ya biar gampang. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini saku sebelah kanannya, sebelah kanan seperti ini. Ini sisi dalamnya saya tunjukkan. Jadi jadinya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk proses yang satunya lagi, yang sakunya satu lagi. Kalau tadi kan yang sebelah mana kanan, ini yang kiri. Sama seperti tadi ya. Ini saku potongannya kan seperti ini. Jadi ini bagian samping, ini lipatan. Kita letakkan seperti ini. Nah, ini yang sisi luar ya kainnya. Kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, jadi kalau yang penting itu bagian ini rata. Boleh dilebihkan kalau untuk sakunya, yang ininya diminggirkan, jangan sampai kelelep pokoknya. Nah, kalau masalah ininya nggak sama nggak apa-apa, nanti bisa dirimbas atau dipotong. Jadi sekarang kita mulai, kita jahit lagi dari sini ya. Set, oke. Jahit seperti ini.
Nah, saya potong ya ininya ya, sama seperti tadi sisanya. Oke, saya ceklik sedikit, kemudian ditindes seperti tadi. Kampuhnya diarahkan ke bagian saku ya. Nah, jadi yang tindesnya bagian sini saku. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan penjahitan yang stick tadi itu ya. Nah, yang nanti setelah ini kan ada penjahitan lagi. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kalau teman-teman bisa, boleh langsung dijahit seperti ini. Langsung di ini, tapi biasanya agak susah. Oke, bentar. Sebenarnya ini sangat gampang, simple, cuman karena saya medianya ini roknya terlalu lebar. Aturan mungkin saya kalau buat tutorial yang rok pendek saja ya. Biar lebih geraknya itu lebih gampang. Seperti ini. Terus ya. Kemudian letak seperti ini bagian saku bawahnya teman-teman. Nanti kan seperti ini disatukan ya. Yang ininya saya jahit tapi dibalik cara jahitnya ya, seperti ini. Ini ya. Saya jahit dari sini. Nah, dibalik. Oke, setelah itu nah seperti ini sisi luarnya ya. Ini saya ratakan dulu, pokoknya diratakan biar nggak ada yang jedot. Oh ya, ini jangan lupa ininya. Ntar ya, sabar. Soalnya nih, nah ini kalau bisa ke tindesnya. Ini kalau seperti ini seperti ini nggak apa-apa. Nah, dipaksakan seperti ini. Oke. Kemudian pokoknya yang penting bagian ini jangan sampai ke sini ya teman-teman ya. Nah, jangan seperti itu, diratakan dulu ininya. Oke, kemudian kita tindes seperti ini. Bentar, ini tak ratakan dulu ininya. Nah, ini pokoknya biar rata seperti ini dengan obrasan yang tadinya gitu ya. Jahit bagian sininya dan samping ini. Bentar. Set. Dimatikan. Seperti ini. Oke. Nah, setelah dijahit dua-duanya ini seperti ini kan belum rata nih teman-teman. Biasanya kadang-kadang kalau jahit nggak selalu rata, ada yang naik ke atas lah, ada yang ini. Kita sesuaikan lagi. Jadi caranya seperti ini. Sebentar, ini dipaskan seperti ini, dipaskan ininya. Oh, bentar, ini saya rimbas dulu. Ini kan ada apa namanya, ini masih sisa ya, tak rimbas. Jadi kalau dirapikan, kadang-kadang jahit itu seperti itu, nggak harus langsung rata pas dijahit gitu, enggak. Kadang-kadang ada pergeseran sedikit-sedikit, kadang-kadang pemotongannya kan nggak akurat ya, nggak mesti. Tapi cara merapikannya seperti ini saya ajarkan. Kalau bagian bawahnya yang ini nih,
Ini masih mending ada sisanya, asal jangan kurang. Kalau kurang nanti kan merubah ukuran. Nah ini sekarang tinggal kita bentuk lagi sesuai polanya. Sebenarnya sih kalau dikira-kira juga bisa, ding. Nih, diratakan seperti ini. Seperti ini, usahakan biar kanan dan kiri itu sama nantinya. Bentar. Nah, misalkan tadi polanya seperti ini bentuknya. Mana ya? Nah, seperti ini tadi. Oke. Nah, kita bisa gambar lagi, misalkan di sini. Gambar lagi, kalau bentuknya kejauhan nanti ketahuan. Nah, ini bagian sini terlalu lembung, ini diratakan. Seperti ini, pokoknya biar langsam. Kemudian yang saya mau jelaskan lagi di bagian atasnya, ini seperti ini teman-teman. Nah ini disamakan juga, pokoknya disamakan dulu. Nah kemudian bagian tengahnya biasanya turun. Kalau bagian tengah itu kita ikuti area wiru ini teman-teman. Nih kalau di zoom nih, bagian ini lebih turun teman-teman, kurang lebih segini. Ini juga sama. Maka dari sini kita langsamkan ke sini. Jadi biar bentuknya depannya itu agak turun. Tapi di polanya tadi kan enggak ya. Tapi setelah dijahit biasanya seperti ini. Jadi ini dilangsamkan saja. Boleh pakai penggaris seperti ini. Saya pakai penggaris ini ya. Nanti dipotong. Oke. Kita langsamkan, ngikutin ini. Seperti ini. Jadi dari samping ini sini pas. Nanti semakin turun. Ini cara melangsamkannya ya. Jadi jangan kaku dipasangkan kotak, itu jangan. Oke. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman boleh jahit lagi yang ini biar nggak kempleh-kempleh. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk badan yang belakangnya. Jadi kita lanjut ke badan belakang. Kita mulai tahapan penjahitan resleting. Nah, lupa saya. Ini kita ambil, ini pola potongan badan belakang seperti ini. Ini sisi luar, ini sisi dalam ya. Saya tandai, kasih tanda X, tugel ininya. Nah, saya akan pasang resleting nanti kira-kira di bagian sini, di belakang. Ini sisi belakang, ini tengah belakang, ini samping. Ini kupnat ya. Jadi nanti pemasangannya di sini kita tandai dulu ya. Ini di sini kira-kira. Nanti saya batasi. Pembatasnya di bagian pembatas resleting yang biasanya pakai besi ini. Di bawahnya kita coret teman-teman. Jadi kalau resletingnya teman-teman bisa sesuaikan panjangnya. Kalau yang panjang dipaskan ujungnya. Kita posisikan seperti ini, dibatas seperti ini. Nanti yang ini nggak dijahit dulu. Ini 2 lapis ya. Kemudian kita jahit ke bawah. Bentar. Saya cari penggarisnya buat menggaris ini biar lurus nantinya. Jadi saya akan jahit sepanjang ini sampai ke bawah. Ini enggak saya beli belahan teman-teman, karena kan ini modelnya udah wiru depan ya. Jadi nggak perlu pakai belahan walaupun ini rok panjang. Kita jahit dari sini ke bawah, baru nanti kita pasang resletingnya. Bentar, sebelum itu saya mau tembuskan dulu. Jadi ini kan nanti pada resleting segini nantinya. Kita tembuskan untuk kapurnya ke bagian dalam sampai sini saja, nanti untuk memudahkan. Nanti ini ada gunanya teman-teman. Oke, sep ya. Oke, kita jahit dari sini ke sini. Kita pindah ke mesin jahit teman-teman. Nah, kita jahit ya dari sini ke bawah. Set. Biasanya kalau jahit di sini saya matikan dulu teman-teman. Maju mundur ini biar kuat, soalnya biar nggak gampang jebol. Bawah. Ingat ini bagian belakang, tengah belakang ya.
Oke. Oke. Nah, seperti ini. Bentar, ini tak potong dulu. Nah, setelah ini kan seperti ini jahitannya. Ini sudah jahit satu, yang atasnya ini seperti ini ya. Nah, sekarang cara masangnya bagaimana? Nih saya ajarkan caranya. Kenapa tadi saya kasih kapur ini? Tujuannya biar untuk memudahkan. Nih, jadi letakkan setting seperti ini. Ini yang bagian ini belakang mana ya? Pokoknya yang ini ya. Dilipat seperti ini. Lipatannya ini jangan pas di kapur yang tadi, dipilin kurang lebih geser sini setengah senti ya. Nah, ini tadinya makanya saya kasih kapur itu biar memudahkan teman-teman. Seperti ini. Letakkan di ujung setting, tadi kan pembatasnya setting di atas ini ya. Nah, sekarang kita jahitnya pas di kapur. Seperti ini. Kita jahit. Nah, bagian yang bawah kita posisikan kira-kira sini, tapi ini juga dipilin sama seperti tadi. Disisakan setengah senti. Nah, kalau ada kapurnya kan teman-teman tahu maksudnya kan segini. Kita jahitnya kira-kira tepat di kapur tapi agak masuk sedikit. Pokoknya di sini. Nah, ke bawah ya. Nah, posisinya nanti lanjutannya kita tepat di sini. Bentar, saya cari ini. Nanti ke arah sini, ini ada pembatas jahitan ya. Tadi ketemuannya di sini. Jadi tepat di situ nanti. Oke, bentar. Kalau misalkan teman-teman ininya belum kelewatan, boleh dilewati sedikit pembatas sletingnya. Jadi biar nggak kena, pokoknya ke bawah sedikit. Nah, gini. Kemudian diangkat sepatunya dalam keadaan menancap jarumnya. Diputar seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Nanti, bentar. Nah, ini jangan diangkat untuk jarumnya ya. Nah, ini kan tadi ada pembatas sebelah sini. Dipaskan, diletakkan seperti ini. Kemudian kita timpakan ke kapur yang tadi. Itu gunanya kapur ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah biasa jahit nggak perlu pakai kapur, nggak apa-apa, ini hanya untuk tutorial. Nah, seperti ini. Jadi kita jahit ke sini tapi memastikan tidak mengenai pembatas yang ini. Ya, pembatas yang ini jangan sampai mengenai. Kalau misalkan mengenai, diturunkan lagi jahitannya. Bentar, saya maju satu, biasanya kurang lebih sekitar 2 cm. Jangan kebanyakan. Yang penting bisa melewati area pembatas sleting bawah tadi. Segini, dalam keadaan menancap lagi, kita angkat, kita putar ke sini. Nah, kita atur posisinya yang ini tepat di bagian kapur yang tadi, pembatas ini. Ini ya, seperti ini. Kita lanjutkan ke atas. Jadi kita jahitan yang ini mengenai 3 lapis kain yang luar, sisi yang dalam ini sekaligus sletingnya. Dimengerti ya? Kemudian untuk posisinya bagian sleting sepatu yang ini kira-kira jatuhnya nanti di bagian pinggir ini. Jadi nggak mengenai rel utamanya. Ini namanya rel ya, rel setting. Rel dan jelimet sebenarnya gampang, cuma ini saya jelaskan secara detail sekali. Oke, langsung kita tarik ke atas. Seperti ini. Ingat, ini bagian ini di pinggir rel setting. Kira-kira sekitar 5 cm sebelum nyampe ke atas. Nanti kalau kita teruskan, ini kan nyangkol ininya ya. Nah, seperti ini. Kita angkat sepatunya, tapi jarumnya jangan diangkat dalam kondisi menancap. Kita turunkan resletingnya ininya, kepalanya ke bawah. Nah, kita atur perkirakan dengan posisi yang tadi, tinggal kita lanjutkan. Diraba boleh, pokoknya biar nggak belok. Oke. Seperti ini. Nih, bentar. Kita lihat hasilnya. Jadi caranya itu seperti itu. Sebenarnya gampang. Cuman tadi saya agak lama supaya teman-teman mudeng. Nah, seperti ini ya. Kita lihat sisi dalamnya sebentar. Nanti seperti ini jadinya. Nah, nanti ini kampuhnya ini agak dipilih, nanti disetrika bisa bagian sininya mungkin agak melintir tapi di sininya enggak. Seperti ini. Ya, dimengerti? Selanjutnya saya akan kupnat. Ini kan belum ada kupnatnya ya. Sebenarnya ini kupnat garisnya lebarnya itu kanan kiri. Nih, kupnatnya nanti saya buat itu biasanya kan ini dari 1,5 ke kanan kiri, kira-kira segini. Ya, pokoknya nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri. Segini ke bawah. Oke, ini jahit kupnat. Kalau ini kupnat belakang kan biasa standar. Segini ke arah pucuk ujungnya di sini. Nah,
seperti ini ya. Ini untuk kupnat belakangnya. Oke, kemudian yang satunya ini juga garis kupnatnya ini lipat seperti ini. Kita jahit lagi 1,5 cm, totalnya kan 3 cm ya, kira-kira begini. Oke, set. Oke, cus. Jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Saya tunjukkan lagi untuk settingnya. Kemudian ini untuk kupnatnya, kalau dari sisi luar seperti ini masih agak jidat, tapi kalau disetrika nanti dia bisa rapi. Saya tunjukkan lagi sisi dalamnya. Ini untuk rok belakangnya seperti ini. Oke, nanti tinggal kita lanjutkan untuk proses penjahitan dengan badan depan yang sudah kita jahit. Selanjutnya kita akan bikin tali teman-teman. Tali itu tali apa? Tali ban pinggang. Nanti letaknya itu di sini, di garis kupnat ini, sini ada 4 pokoknya ya. Dan di kupnat ini bagian depan teman-teman. Nanti ditempelkan di sini, jadi nanti dicepit ban pinggang. Jadi kalau saya mau bikin tali dulu, baru nanti ban pinggangnya. Oke, kita bikin tali dulu. Teman-teman silahkan boleh ikuti seperti saya. Bikin talinya, siapkan kain seperti ini. Jadi ini kain arah memanjang. Potong, sebenarnya kalau teman-teman satu pun sudah cukup ya, misalkan sekalian. Biasanya dibutuhkan per tali itu panjang 20 cm teman-teman, satu potongan, dengan lebar potongan itu sekitar kurang lebih 4 cm kalau mau dilipat biasa ya. Nah kalau saya ini kan totalnya 40, jadi nanti bisa bikin 4 tali, karena biasanya untuk rok itu cukup 4 tali ya, kecuali yang size nya besar sekali ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan proses penjahitan talinya. Nah, saya tunjukkan cara membuat talinya ya. Sebenarnya cara membuat tali kalau buat anak sekolah cukup dilipat seperti biasa. Jadi kalau ini saya lipat seperti ini kan 4 cm, nanti jadinya kurang lebih 1 cm. Dilipat seperti ini. Saya jahit bagian pinggiran sini ya. Seperti ini. Ini kalau untuk anak sekolah biasanya kan nggak perlu kayak tailor gitu enggak ya. Seperti biasa aja. Oke, saya siapkan juga satunya. Nanti untuk nindes sisi satunya sekalian, jadi biar sekali jalan. Saya jahit minggir. Jadi seperti ini ya cara saya membuat tali untuk ban pinggang. Nah, kemudian langsung saya balik ke sini. Yang penting saya pindah ke jalur ini ya, jahitan sebelah sininya. Jadi biar kanan kiri ada jahitannya. Oke, cara saya ambil. Nah ini kan masing-masing panjangnya 20 cm ya, 20 cm. Sekarang saya akan potong jadi 2, ini kan 20 cm. Ini saya akan potong jadi 2, masing-masing 10 cm. Oke, potong saja jadi 2. Oke, nah saya ambil roknya teman-teman, bentar. Oke, ini saya ambil dulu badan belakang teman-teman. Nah saya letakkan di sini, tepat di kupnat. Kalau ini badan belakang di sini, kita tutupi seperti ini, kita tempelkan saja. Jadi sengaja saya tempelkan sini, tempelkan tali itu sebelum disatukan dengan badan belakang, depan maksud saya, biar mudah, biar terlihat. Karena kadang-kadang kalau ini agak ngumpet nantinya, biar enak aja ngelihatnya gitu ya. Jadi di area sini masangnya, yang ada kupnat ini. Oke, kemudian yang satunya, nah bentar, ini kan untuk badan depan ya, ini ya.
Nah, ini di area jahitan kupnat sini, di ujung sini saya pasangi tali. Nanti kan dilipat ke atas nantinya. Ini nantinya akan dijepit ban pinggang. Ban pinggang. Oke. Kemudian dipasangi. Teman-teman boleh pasang ini setelah dijahit samping, nggak masalah ya. Enggak, ini dijahit antara depan dan belakangnya. Nah, setelah ini saya akan jahit seperti ini. Saya jahit bagian samping, ini sisi depan, sisi luarnya saya timpa seperti ini. Jadi saya mulai jahit dari atas ini, teman-teman. Saya satukan ini bagian belakangnya ya, yang ada sletingnya yang ini. Saya letakkan seperti ini, saya jahit sampai bawah. Oke, seperti ini. Saya jahit terus sampai ke bawah. Usahakan sejajar pinggirannya teman-teman ya, dan jahitnya yang lurus aja, belok-belok. Saya tak tatani dulu. Tak tatani itu kalau bahasa saya dirapikan, maksud saya gitu. Menjahitkan dirapikan dulu bawahnya ya. Kenapa mesti dirapikan? Ya memastikan biar nantinya enggak panjang sebelah, biar enggak miring-miring jahitannya juga. Bentar. Trik dari saya teman-teman ya, kalau menjahit seperti ini usahakan, kalau ini kan kayaknya lebar, agak berat juga kayaknya karena roknya lumayan lebar ya. Biasanya kalau menjahit seperti ini, tangan kiri teman-teman sambil mengimbangi, ikut narik ke belakang, dan juga ini agak didorong, jadi langsam gitu ya, jangan cuma mengandalkan gigi. Jadi nanti biar enggak panjang sebelah gitu, kadang-kadang yang atasnya ketinggalan gitu. Kalau teman-teman mengalami, kok Mas Manto punya saya jahitnya kok yang atas sudah saya ukur sama, tapi kok pas dijahit yang bawah nyampe duluan gitu ya, panjang sebelah. Nah itu biasanya kurang ngimbangin pada saat penjahitan. Oke, bagian yang samping ini saya jahit sedikit lagi teman-teman. Jadi saya ulangi kira-kira nyampe pinggul. Ini biasanya di sini kalau di pinggul itu rawan jebol. Saya ulangi saja ya, timpa di sini. Ini hanya untuk memperkuat saja. Ini kan area saku di sini. Seperti ini. Kira-kira sampai di ini kan ada saku ya, teman-teman. Sampai di sini. Cukup. Nah, berhenti di sini saja. Nggak usah sampai ke bawah. Ini untuk memperkuat. Ini kemudian yang samping sebelahnya saya belum jahit. Sengaja saya tunjukkan biar teman-teman lihat nih seperti ini. Jadi ini kan area saku, ini badan depan, ini badan belakang. Nah ini seperti ini. Ini kampuhnya yang bagian dalam dipegarkan, nanti ininya di stick. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau mau dipegarkan itu seperti ini, dilebarkan seperti ini ya. Kalau kampuhnya misah, nah seperti ini. Boleh teman-teman seka pakai jari, seka itu digosok-gosok seperti ini. Kemudian pastikan bawahnya tadi udah dipegarkan kampuhnya. Nah bagian ininya, bentar saya raba dulu biar kampuhnya nggak balik lagi. Oke, nah ini saya, bentar ini kok balik lagi. Nah yang ini saya matikan, diencek biar kuat nantinya ya, biar nggak gampang jebol. Seperti ini ya. Oke, nah jadi nanti ini kalau di sini nanti biar awet, nggak gampang jebol sakunya kalau sakunya model seperti itu ya. Oke, sekarang saya jahit sisi sebelahnya. Saya akan lakukan hal yang sama. Bentar, kalau tadi jahitnya kan dari sisi yang bagian belakang ya, kalau ini saya gantian dari sisi depan tapi tetap dari atas. Oke, tadi setelah saya cek ulang, sebenarnya garisnya kurang maju sedikit di sini, nanti saya jahitannya kira-kira 1,5 cm. Oke, seperti ini. Saya ikuti saja, kira-kira pokoknya lurus 1,5 cm. Sambil dirapikan, pastikan antara sisi yang ini dengan ini sejajar teman-teman ya.
Kalau nggak bisa memegang seperti ini, boleh dikasih jarum pentul dulu atau dijelujur biar nggak geser kalau buat pemula. Oke, bentar, bagian bawahnya saya rapikan dulu biar sama. Terkadang fungsi dari merapikan sebelum menjahit ke bawah itu ada gunanya. Misalkan gini, kadang-kadang jahitan itu potongan ada panjang sebelah, beda mungkin sekitar setengah senti. Nah, itu saya agak tarik sedikit bagian yang kepanjangan atau kependekan seperti itu. Jadi supaya nanti ujungnya itu sama. Kalau cuma sedikit nggak masalah ya, nggak usah dipotong, saya pikir. Oke, bagian bawahnya ini saya ulangi lagi di bagian yang pinggul tadi ya. Nah, yang ini atasnya ini tadi saya jahit lagi. Saya jahit sampai area pinggul, sampai ke bawah sedikit. Ini kan tadi yang saku yang ini ya, yang sampai saku. Bentar, set, dimatiin. Oke, setelah dijahit ulang tadi sampai bagian saku sini teman-teman ya, kita setik lagi, kita ini kuatkan lagi sininya bagian saku. Kalau ini saya buka dulu settingnya biar gampang. Mana tadi ya, kok hilang? Oh, sini ya. Nah, jangan lupa ini jahitannya ini dipegarkan tadi, yang dipegarkan teman-teman, dibuka kampuhnya. Kalau misalkan teman-teman obrasannya satu, gimana? Biasanya saran saya kampuhnya saya arahkan ke bagian badan belakang. Seperti itu ya kalau saya jahit. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, ini kalau seperti ini kan agak susah ya kelihatannya ya, soalnya di bagian dalam. Nah, seperti ini sama. Ini bagian sambungan ini kampuhnya sudah saya pegarkan teman-teman, saya encek. Bentar, nanti saya jelaskan dulu encekannya itu gimana sih. Jadi di bagian yang ini nih saya tunjukkan dulu nih, saya jelaskan. Ini encekannya itu jadi mengenai, ini kan ada sambungan. Jadi kalau ini perbatasan jahit sini ke sini kena semua. Ya seperti itu ya kalau encekan itu. Jadi untuk menguatkan saja bagian depan dan belakang. Biasanya kalau di daerah ini itu rawan jebol kalau saku itu. Ya. Nah, sekarang sudah disatukan bagian depan dan belakang. Saya mau lipat bagian bawahnya teman-teman. Tadi kan punya saya roknya ini saya lebihkan panjang sekali. Ini untuk cadangan. Nah, ini kan bagian bawah teman-teman, ini saya lipat dulu ya, bentar oh. Ini lipatannya 10 cm. Saya nggak akan lipat 2 kali, nanti ketebalan. Soalnya bahannya kayaknya pakai drill. Saya lipat seperti ini. Bentar. Nah, ini buat rok masa depan. Pakainya sekarang, pasnya nanti kalau masa depan. Oke, ini ya. Bentar saja dulu. Biasanya teman-teman kalau bikin rok sekolah ya, pelanggan itu mintanya seperti ini. Kadang-kadang, Mas, lipatan bawahnya yang banyak. Berapa Bu? 10 cm, kalau bisa 20 cm. Buset. Ya, biar awet katanya. Tapi saya pikir kalau 10 cm sudah cukup kok. Bentar, ini kenapa saya kampuhnya bagian samping ini saya pegarkan dulu. Jadi saya pastikan ketemu dengan yang ini, biar nanti hasilnya nggak melintir. Nah, kalau seperti ini. Bentar, ini saya bagian bawah saya agak tarik. Nah, tadi itu roknya itu modelnya bagian bawah agak megar teman-teman. Yang bagian ini saya berusaha temukan. Ini bagian bawah, atas ada sisa, nggak apa-apa teman-teman. Seperti ini saya tunjukkan. Kalau misalkan ada sisa seperti ini, saya pasangkan agak dikerut di bagian sini. Nah, di sini nggak apa-apa kalau yang mengkerut yang sisi dalam oh, biar nggak melintir. Oke, saya lanjut terus sampai selesai.
Jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Saya tunjukkan di bawah ini. Nih talinya udah terpasang seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan tinggal jahit bannya. Ini jahitan sampingnya seperti ini. Ini sakunya. Nah, tadi kan ini di stick ya seperti ini biar kuat. Dan bawahnya, ini bagian bawahnya lipatannya saya bikin lebar seperti ini. Ini 10 cm, teman-teman boleh 5 cm saja nggak apa-apa, tapi ini hanya untuk keperluan cadangan saja, takutnya anaknya semakin tinggi. Nah, ini saya sudah siapkan teman-teman di bawah ini. Saya sudah siapkan karet elastisnya segini, nanti kira-kira cukup, pokoknya nanti saya jelaskan lagi untuk ukurannya. Nah, ini untuk bannya teman-teman. Kalau kemarin saya belum gambar, kalau ini sudah saya gambar teman-teman. Jadi ban pinggangnya seperti ini saya gambarkan, udah ada tandanya. Nanti saya pakai juga untuk haknya, pakai hak yang ini, hak kait jahit ya, bukan yang ketok. Oke, saya jelaskan dulu untuk area bannya teman-teman. Jadi untuk bannya kan seperti ini, potongannya dari pola kemarin seperti ini pasangannya dengan pola. Kalau dari pola dilebihkan masing-masing pinggirannya itu 1,5 cm. Ini pola dasarnya itu 8 cm ya. Sebenarnya kalau untuk lebihan itu sesuai teknik penjahitan dan selera kampuhnya ya beda-beda, tapi saya bikin 8 cm. Ini untuk dasarnya saja. Tapi untuk pengerjaannya kan beda-beda, ada yang pakai karet, yang polos. Nah, seperti ini. Kalau yang pakai karet, teman-teman silahkan boleh ikuti seperti cara saya. Digaris dulu. Jadi ini untuk nanti untuk kampuh jahitan yang ini, yang bagian pinggir ini segini kurang lebih 1 cm, 1,5 cm lah. Ini untuk kampuh jahitan yang ininya. Dan ini nanti untuk besar pinggang saya bikin 4 cm. Jadi jarak yang garis yang satu ini ke yang ini 4 cm. Nanti baru sisanya ini diisi dengan kain keras. Oh ya, kita membutuhkan kain keras juga teman-teman ya. Kain keras itu seperti ini buat yang belum tahu. Ini untuk dasarnya itu ini pakainya. Jadi kain keras yang lebar teman-teman. Kain kerasnya itu lebar sekali sebenarnya, lebarnya itu kurang lebih 1 meter. Ini udah mau habis, tinggal sedikit. Saya potong area melebarnya, jadi saya potong ke area sini. Ini saya pergunakan potongan kain kerasnya itu 4,5 cm lebarnya. Kalau untuk panjang disesuaikan dengan kain kerasnya ya. Ini enggak ada lemnya teman-teman, yang polos saja, pakai Superjet saya mereknya. Saya singkatkan dulu kain kerasnya. Nah, nanti untuk cara penjahitannya nanti akan saya jahit di area sini kain kerasnya teman-teman. Jadi garis yang ini nanti sisi yang belakang. Nah, di sini kira-kira ini saya sejajarkan dengan ini, nanti ditempelkan. Tapi nanti untuk penempelannya saya jahit bagian sini dulu, baru nanti saya tandai karena ada area tertentu yang saya buang untuk dipasangi karet. Nah, kalau dari saya biasanya kalau saya menjahit itu saya pasang kain kerasnya dulu, saya pasang di bagian rok, baru saya potong-potong bagian yang perlu saya buang untuk isi karetnya. Oke, langsung saja saya praktekkan ke mesin jahit biar teman-teman nggak tambah bingung. Nah, saya jahit dulu teman-teman. Cara jahitnya seperti ini. Jadi ini area utama ya, jadi inti bannya itu lebarnya yang ini teman-teman 4 cm. Yang ini, kalau ini sisanya sebenarnya, pokoknya sisanya. Kain kerasnya jangan lupa potong lebih lebar dari ini minimal 0,5 cm. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin bannya itu 4 cm, yang kain kerasnya saya bikin 4,5. 5 cm juga gak apa-apa, tapi nanti kan untuk lipatan pinggiran ini agak susah, sisanya sedikit. Oke, saya jahit dulu seperti ini. Bentar, tak nyalakan dulu mesinnya. Oke, ini saya jahitnya dari pinggiran ini kurang lebih 0,5 cm teman-teman. 0,5 cm masuknya atau 1 sepatu, hanya untuk menempelkan saja ini fungsinya. Jahit lurus mengikuti area garis ini ya. Untuk kain kerasnya diposisikan, diratakan, jangan sampai megol-megol jahitannya. Sebenarnya kalau untuk jahitan nggak apa-apa ya belok-belok, yang penting penataannya ini pas. Jadi jangan seperti ini, harus pas seperti ini ya. Nanti gedenya ban nggak sama. Oke.
Nanti ini kain keras akan saya potong-potong lagi teman-teman. Jadi tapi saya jahit dulu semua. Menurut saya ini lebih cepat. Nanti saya tunjukkan. Oke. Lalu saya akan jahitkan ini pada roknya teman-teman langsung. Yang bagian ini enggak saya lipat dulu. Nanti lipatnya belakangan. Nah, ini roknya. Roknya saya balik. Oh ya, bentar. Ini saya tandai dulu. Seperti biasa kalau jahit bagian belakang ditandai dulu biar nanti enggak panjang sebelah alias enggak dengdek. Ya, ini bagian setting. Saya balik dulu. Kalau jahitnya dibalik teman-teman biar gampang geraknya. Ini rok gede banget ya. Nah, ini saya jahit dari arah sini dulu. Dari belakang yang sebelah kanan. Ini ya sebelah kanan ya. Seperti biasa disisakan teman-teman. Kurang lebih ya 3 atau 4 cm. Yang ininya bannya. Oke, saya jahit seperti ini. Jadi kalau dijahit seperti ini dulu nanti lebih mudah area yang akan saya buang. Menjahitnya pun saya nggak perlu mengepaskan, saya tinggal jahit dulu sedapatnya. Jadi kan nanti ada bagian antara kupnat dengan kupnat satunya itu area yang saya kosongkan ya dari kain kerasnya. Oke, saya jahit dulu. Ini di area bannya. Dulu saya sudah pernah ajarkan cara menjahit ban pinggang dengan karet elastis seperti ini, tapi dulu waktu itu kalau nggak salah rok SD caranya beda. Jadi saya gambar dulu, saya bagi-bagi gitu ya. Itu menurut saya lebih lama, tapi secara teori mungkin lebih jelas yang itu. Tapi kalau untuk prakteknya lebih cepat yang ini. Pastikan kalau menjahit jadi ketemu ya dengan sisi satunya. Ini tadi kan rekapur supaya ketemu lagi teman-teman, jadi nanti nggak tinggi sebelah untuk slatingnya. Oke, ini udah dijahit. Nah, ini saya sengaja jelaskan di meja biar lebih gampang untuk penglihatannya. Ini saya balik dulu teman-teman, tak balik dulu locknya ya. Kalau tadi jahitnya dibalik, sisi luarnya di bagian dalam. Kalau ini enggak saya balik lagi, ini biar gampang juga. Nah, ini kan tadi ban yang saya jahit teman-teman, seperti ini. Mana ya? Nah, ini di sini ada apa namanya? Kupnat belakang. Ini juga kupnat belakang. Nanti di area dalamnya ini saya tandai. Di sini ada kain keras teman-teman. Ada kain keras di bagian bannya. Ini saya akan potong. Jadi yang ditandai di sini saya coret ya, nanti kira-kira. Nah, di sini yang bagian ini juga saya tandai. Tapi ini untuk penanda pembuangan kain kerasnya. Pembuangan gimana maksudnya? Nanti untuk area apa namanya? Ban untuk karet elastisnya. Ini ikuti kupnat saja yang ini. Nah, ini supaya lebih gampang. Kalau kita gambar dulu dibagi-bagi nanti pada saat penjahitan bisa jadi bergeser. Nah, jadi kalau dari sisi luar kan seperti ini. Ini area samping teman-teman, ini saku ya. Ini sebetulnya saku sebelah kanan. Nah, ini kan ada kain kerasnya di sini. Nah, mulai dari area sini, ini kain kerasnya saya buang, nanti akan digantikan karet elastis. Mudah-mudahan dimengerti. Nah, berhubung di bagian dalam, kita coret lagi di bagian dalamnya teman-teman, mengikuti menembus kapur ini ya. Nah, kira-kira di sini, ini juga di sini. Jadi area yang ini akan saya buang. Ini yang mana tadi ya? Nah, ini kupnatan. Ini kupnatan ya. Nih, saya ini. Yang mana kupnatan kalau ini kelihatan tadi. Pokoknya di sini. Nah, ini akan saya lepas yang ini. Saya buang. Nah, caranya saya potong dulu. Oke. Bentar. Nah, ini kalau ini saya buang dulu seperti ini. Kalau cara seperti ini menurut saya lebih praktis ya daripada saya gambar dulu. Nah, ini saya tarik. Kalau ini ditarik seperti ini, bagian ini saya potong dulu.
Oke, nah ini juga saya tarik saja. Nah ini kan ini udah nggak ada, yang sisi satunya juga sama. Jadi ini kan samping sebelah mana, samping kanan, yang samping kiri juga nih. Ini kan samping kiri saku teman-teman. Nah ini kain kerasnya, tadi kan di sini ini ada kopnatan, dicorek di sini, yang bagian sini juga ada. Dimana saya lihat dulu. Nah ini coreknya kira-kira di sini. Nah yang ini akan saya buang. Jadi nanti menyisakan bagian belakang dan ini depan nantinya, tengahnya. Saya potong dulu. Jadi nanti dari sini, dan ini nah, sini juga saya potong. Sekali lagi cara seperti ini alternatif ya. Ini boleh teman-teman gambar dulu, dibatasi gitu. Tapi menurut saya itu agak susah. Kita mesti benar-benar mengukur ulang lagi biar pas gitu. Kadang-kadang kan jahitan ban pinggang juga ada pergeseran. Oke, sekarang kita tinggal nanti disatukan. Oh ya, ini saya potong dulu teman-teman karetnya. Ini saya jadi dua. Ukurannya berapa sih? Sebenarnya nggak ada ukuran pasti. Yang jelas harus lebih pendek dari area yang kosong ini. Jadi misalkan area kosong ini katakanlah sepanjang 23 cm. Kalau setengahnya kan berarti kurang lebih 12 kurang ya. Tapi kalau untuk karet teman-teman boleh lebihkan mungkin 15 cm tergantung karetnya. Kalau karet punya saya itu dia agak kenceng nariknya, saya lebih panjang. Tapi kalau terlalu kendor boleh lebih pendek lagi. Sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Yang penting harus lebih pendek dari ini. Kalau nggak lebih pendek nanti nggak bisa nyusut, nggak bisa narik seperti itu ya untuk karet ya. Jadi nggak ada rumus pastinya. Cuman biasanya standar saya ukurannya itu kalau dari ini misalkan ini dibagi 2 ditambah 2 cm kurang lebih, biasanya seperti itu. Tapi nggak melulu seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi karetnya. Nanti sebelum dipasang saya akan lipat area sini dulu teman-teman. Ini akan saya lipat. Nah jadi nanti lipatannya mengikuti kira-kira kan tinggal ngikut saja seperti ini. Kalau ini 1 cm terus ke sini 1 cm sampai pol sana ya. Oke, sekarang kita kembali ke mesin jahit. Saya jahit dulu ya ininya. Nah, setelah bagian ujungnya dilipat teman-teman, langkah selanjutnya saya akan rapikan dulu untuk area tempat ujung-ujung kancing di sini teman-teman. Jadi nanti kan kalau sudah saya ini agak susah baliknya ya. Kalau udah dilipat untuk tempat karet di sini, saya akan rapikan dulu teman-teman bagiannya ini. Ini saya lipat seperti ini, bentar. Dilipat. Saya ratakan dulu. Nah ini jahitnya kalau area sini yang sebelah kanan diratakan dulu ya seperti ini. Oke. Potong lalu bisa dibalik. Ini biar lancip, ujungnya saya rapikan pakai ujung gunting biar kotak. Jadi nanti dari sisi luar seperti ini ya. Oke, ini untuk bagian resleting ini ya. Nah satunya saya jahit lagi sama. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, saya pikir ini sudah saya jelaskan secara detail di video kemarin, tapi saya ulangi lagi ya biar lebih paham. Seperti ini lipatannya. Saya menjahitnya dari sini kira-kira masuk ke sini 2 cm. Oke. Nah sini saya bikin lancip. Set. Iya. Oke, potong seperti ini. Kemudian dibalik. Baliknya caranya seperti ini. Saya lipat seperti ini ya. Oke, nah ini nanti untuk sisi satunya lancip seperti ini. Ini kan nanti gunanya untuk tempat kancing kait ya. Kalau kemarin kan saya bikin yang di video sebelumnya saya bikin kancing hak ketok. Kalau ini jahit, jadi nanti saya jahit dulu ininya. Nanti di sini, ini untuk area setting, nanti di sini ada kancingnya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita jahit untuk tempat karetnya, karet elastisnya. Cara menjahitnya seperti ini teman-teman.
Nih saya jelaskan, ini dari sisi dalam. Ini kan tadi pembatas, ini area kupna tadi yang sini, yang di sini. Nah kita selipkan karetnya di bagian dalamnya. Jadi kita menjahitnya, misalkan ini pembatas, kita letakkan seperti ini, nanti dijahit seperti ini dari sisi luar karetnya. Nanti saya masukkan di dalam. Jadi saya masukkan, posisinya seperti ini. Pokoknya dilebihkan sekitar 1 cm untuk jahitan ya. Nah di sini, oke, ini seperti ini. Saya lipat, bentar, oke, diposisikan, ujungnya diratakan, dijahit seperti ini. Ini dimatikan ya. Oke, sudah. Sekarang saya jahit lagi sisi satunya teman-teman. Bentar, ini saya matikan dulu. Pastikan karetnya itu mentok ke atas ya, di bagian lipatan sini, biar hasilnya itu bagus. Kemudian sisi satunya saya geser ke sini. Nah kalau tadinya di sebelah sini, ya ini sebelah sini gantian. Diposisikan seperti ini, diratakan dengan atasnya. Saya tutup seperti ini, saya jahit. Bentar, teman-teman boleh jahit dulu ujungnya seperti ini sedikit. Nanti baru kita rapikan biar nggak melintir untuk bagian bawahnya. Ingat, ini dimasukkan ke area dalam ini, nah kampuh ini ya. Oke, baru dijahit lagi sampai ke bawah sini. Oke, nah seperti ini. Kita matikan dulu. Oh ya, untuk penjahitan ini untuk tali udah saya pasang dulu teman-teman ya. Saya lupa tadi jelaskan. Nah seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Untuk sisi satunya sebelah sini. Nah saya ulangi lagi ya. Ini taruh ada yang kelewat sedikit-sedikit seperti ini, boleh dipotong biar lebih rajin teman-teman. Nah ini, jadi nanti dari sini ke sini, ini nanti area untuk karet elastis. Oke. Nah saya letakkan seperti tadi di sini, seperti ini. Saya selipkan di bagian bawah ini. Saya tutup grep seperti ini. Ini ya. Bentar. Oke, saya jahit. Pastikan kalau karetnya saya dorong ke atas sedikit biar mentok di bagian atas, biar nanti nggak gelembung. Oke, seperti ini. Bentar, dipotong dulu. Sisi yang satunya juga sama teman-teman. Ini saya geser ke arah sini ya, jadi karetnya geser ke sini. Sini saya matikan lagi, ditutup seperti ini. Saya akan matikan dulu ujungnya. Biasanya kalau untuk jahitan yang kedua agak susah karena dia narik ya. Dimatikan dulu. Dalam keadaan menancap baru saya rapikan bagian bawahnya, memastikan bahwa karetnya di dalam kampuh sini. Kampuh itu pinggiran jahitan itu ya, sambungan. Oke. Saya jahit. Nah seperti ini. Setelah disambung, jadi ini udah mulai, ini kan udah nyambung sini ya, seperti ini. Sekarang tinggal kita matikan untuk bannya, jadi di stick ini biar nggak melongo, Cara nyetiknya dari mana? Dari sisi luar sini, dari sini ya, dimengerti teman-teman ya. Jadi dari sini. Ini cara nyetiknya, saya balik roknya teman-teman biar nggak susah. Jadi biar gampang geraknya. Oke, saya mulai jahit dari sini. Pastikan kalau jahit seperti ini, karena ini karya teman-teman bisa sambil diraba-raba. Jadi area yang ini pastikan nggak jeblos nantinya. Ya, caranya seperti ini, seperti biasa. Jadi jahitnya di sini teman-teman saya tunjukkan. Pertemuan antara ban dengan bagian rok ya. Ini kan kalau namanya ban pinggang ada di sini, di sela-selanya ini. Oke, saya jahit seperti ini. Bentar, tak mundur dikit. Ini soalnya ada kayak sleting itu ya, pembatas sleting besi. Kalau saya nggak tuntun bisa patah jarumnya.
Nah seperti ini saya jahit terus. Nah ini. Nah kalau untuk area yang karet sama, kita sambil tarik ya teman-teman, seperti ini, diposisikan seperti ini sambil kita raba apanya ini. Kalau ini jendol, nah ini maksudnya yang area ini memastikan nanti kena ya, seperti ini. Kalau ditarik seperti ini nanti ketahuan, diraba seperti ini. Oke, kalau teman-teman sambil praktek pasti ngerti maksudnya, biar kena. Nah bagian tangan kiri harus menarik teman-teman. Kalau untuk karet nggak bisa ini ya, nggak bisa dilepaskan. Kalau nggak ditarik nanti nggak mau jalan. Seperti ini terus. Bentar, saya jahit terus. Nah sampai batas ini. Kalau ini kan udah nggak karet lagi, yang ini boleh seperti biasa. Yang penting diratakan dan pastikan kampuhnya di bawahnya rapi, nggak jitet. Oke, ini saya jahit terus sampai kupnatan yang satunya lagi. Nah ini udah di tempat ini tali, ini udah mulai karet lagi teman-teman, karet elastis. Ini saya tarik, jadi ditarik sambil dimasukkan karetnya biar masuk ke dalam. Bentar, ini seperti ini. Nah oke, kalau menarik seperti ini usahakan jarum dalam keadaan menancap teman-teman ya, jadi biar nanti dia nggak gerak, nggak bergeser. Sambil dirapikan, diraba-raba. Tangan kiri saya menarik area belakang, jadi sambil membantu kain supaya jalan. Biasanya kalau nggak ditarik mesin itu nggak kuat, pantang-pantangan gitu ya. Nah seperti ini. Bentar, oke, nancap. Nah ini udah mulai area aman, area ban yang nggak ada karet elastisnya. Seperti ini. Untuk area sini sama seperti kemarin, saya belokkan sedikit seperti ini. Nah ini saya tunjukkan lagi hasil sementaranya. Ini karet ban pinggangnya seperti ini kan. Oke, ini ada karetnya. Yang ini nggak ada, ini ada lagi. Nah untuk yang ada karetnya kita jahit, matikan di tengah teman-teman, tapi setelannya perlu dirubah. Kalau biasanya setelannya ini perlu dijarangkan, diputar ke kiri. Kalau saya sampai sini ya kira-kira. Oke, kita kembali seperti ini. Set, dijahit bagian tengahnya sambil memastikan area karetnya itu mentok ke bagian atas biar hasilnya bagus. Ini digeser-geser ke sini. Oke. Nah seperti ini kerutannya ya. Oke, tak potong dulu sisa benangnya ben rapi. Kita jahit lagi sisi karet elastis yang satunya lagi. Ini kan belum jahit tengahnya. Oke, dijahit lagi. Tarik, set. Nah, oke. Jadi kenapa tadi setelahnya mesti dijarangkan, dirubah biar hasilnya itu dia lebih mengkerut. Kalau enggak dia ketahan biasanya. Nah, kemudian saya kembalikan lagi setelahnya. Saya kembalikan, kalau standarnya biasanya ke arah sini, tiganya di bagian atas. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal matikan untuk pasang ininya, area tali bannya, tali ban pinggang. Dari sini saya jahit di sini kira-kira teman-teman ya, di sini. Ini kan kurang lebih turun sekitar 1,5 cm ke sini. Dimatikan seperti ini, maju mundur. Kemudian saya lipat seperti ini. Oke. Nah seperti ini.
Kalau ini agak lebar nantinya apa namanya tali bannya itu ya, tali ban pinggangnya. Oke, seperti ini ya. Saya lakukan hal yang sama untuk keempat tali lainnya. Bentar, tak rapikan dulu ini. Saya jahit seperti ini. Jadi buat yang belum tahu cara menjahit tali itu seperti ini. Jahit bagian bawahnya. Ini kalau misalkan ingin lebih besar dari ban pinggangnya, bannya kan 4 cm, ini ditambahkan lagi ke bawah, nanti sisanya dilipat seperti ini. Matikan. Satunya lagi tinggal digeser. Biasanya kalau jahit saya motongnya nanti sekalian, jadi saya jahit dulu seperti ini sampai selesai. Untuk menjahit celana pun demikian, biar lebih hemat waktu. Nanti baru kita rapikan setelah jadi. Untuk benang-benangnya motongnya gitu sekalian ya. Seperti ini, dilipat lagi sisi satunya. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya. Setelah dijahit karetnya, ban pinggang seperti ini untuk, nah nanti tinggal dijahit terakhir ini kancing ininya ya. Tapi saya akan bikinkan video khusus karena lumayan lama kalau jahit seperti ini. Nanti buat teman-teman yang belum tahu cara jahitnya, saya bikinkan video khususnya ya di seri selanjutnya. Oke, nah saya mau jelaskan untuk karet elastis seperti ini. Mungkin teman-teman mengalami buat Mas Manto misalkan tanya, kenapa kok karet saya nggak narik ya? Gini, ada dua penyebab. Penyebab pertama, karetnya itu kepanjangan. Jadi misalkan ini sebenarnya lebarnya totalnya 25, motongnya mungkin 15 cm. Jadi kan ada yang kosong cuma 10. Nah, itu bisa bikin ininya nggak terlalu narik. Kedua, setelan jahitan ini masih rempet, nggak dijarangkan dulu. Jadi ini bikin nahan gitu ya. Seperti itu. Kemudian karetnya yang dipergunakan itu karet yang terlalu melar, gampang melar. Maka solusinya kalau untuk karet yang melar, potong lebih pendek lagi. Jadi supaya lebih nyusut lagi hasilnya. Seperti itu ya. Begitu juga kalau terlalu narik, ya dilebihkan lagi untuk karet elastisnya. Semoga dipahami teman-teman. Jadi kancing yang akan saya pergunakan seperti ini teman. Ini kancingnya kancing hak kait seperti ini bentuknya. Kalau yang untuk hak ketok, hak lipat kan seperti ini. Jadi ini seperti ini. Kemarin sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Buat teman-teman yang mau pakai seperti ini kan sudah, saya pikir sudah bisa, sudah saya ajarkan. Tapi saya ajarkan buat yang kali ini yang pakai benang jahit biasa. Jadi biasanya kalau emak-emak koleksinya yang kancing seperti ini. Nah, ini saya ajarkan buat yang belum bisa ya. Kalau yang sudah bisa ya monggo di skip saja. Kita pasangnya di mana sih teman? Jadi pasang kancingnya itu di bagian belakang rok. Roknya kan ini sudah jadi tapi belum ada kaitnya. Nah, di sini kira-kira. Nanti pasangnya itu di bagian yang kecil. Nih, ini di bagian belakang sleting teman-teman. Di sini. Nanti yang ini di sini. Ya, di sini. Lalu kalau yang bagian besarnya di bagian satunya lagi di sini nantinya. Oke, nih saya mulai saja untuk cara pasangnya. Silakan teman-teman siapkan dulu untuk benangnya. Saya pergunakan benang yang warnanya beda. Ini merah marun teman-teman. Sengaja saya bedakan biar teman-teman lebih mudah melihatnya, mengikutinya ya. Karena ini terlihat sepele tapi penting kalau buat yang belum tahu. Benangnya saya pergunakan langsung, ini ada 4 benang nih. Kalau dilihat di sini dia itu ngelawer. Ini ada 4 pokoknya isinya ya, double 4 bukan cuma 2. Nah, ini biar lebih cepat dan lebih kuat ini jahitannya. Dan ujungnya sudah saya ikat teman-teman, standar ya kalau jahit pakai benang ini. Kita jahit langsung. Kita mulai bagian yang gede ini dulu. Yang kecil nanti belakangan menyesuaikan. Kita posisikan di sini, di bagian yang sisi luar ya, di sini. Jadi cara masangnya kita letakkan di sini teman-teman. Nah,
Posisinya di mana? Jadi sejajar dengan resleting. Kalau ininya itu sejajar dengan resleting. Jangan terlalu ke atas, di tengah-tengah ban. Nah, di sini kira-kira. Oke. Mulai menjahitnya dari mana? Biasanya kalau kebiasaan saya pegang seperti ini. Mulai menjahitnya ya. Kemudian saya mulai tancapkan di bagian yang sini. Bentar, saya posisikan dulu biar gampang tangan saya. Nah, saya tancap di sini. Kita tancapkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini tancapan pertama, teman-teman. Seperti ini. Di sini dari bawah kainnya ini seperti ini. Tapi ini enggak nembus ke kain depan ya. Jadi enggak nembus ke sisi sini. Sini enggak kena ya. Polos. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini udah satu tusukan. Biasanya di sini paling 2 atau 3 tusukan, saya enggak banyak pokoknya. Nah, sini. Kemudian lagi, ntar set. Ini agak keras kadang-kadang kalau kena pas kain kerasnya ya. Ini udah 3 jahitan. Nah, kita pindah ke arah sini. Untuk memindahnya, caranya jangan dipotong, kita lanjutkan saja. Tapi kita tusukan, diselisipkan ke bagian bawah ini. Jadi nanti muncul di sini benangnya. Nah, di sini muncul ya. Di sini. Oke, jadi benangnya itu nyambung nantinya. Jadi biar lebih rapi dan sekali jalan. Jadi dari sini kita masuk tapi lewat dalam gitu istilahnya. Nah, saya putar dulu ininya kancingnya. Nah, seperti ini. Kita tusukkan kembali sambil digeser biar lurus ya ininya ya. Kita tahan. Bentar, kita jahit lagi di sini. Tusukkan ke kainnya, kemudian ke lubangnya. Kan ada 3 ya pokoknya ini ya. Ada 3. Ini jadi 3 tempat, 1, 2 nanti ke sini. 2, 1 dulu. Jadi kemudian 2 kali ikatan. 2. Terus 3. Nah, udah. Boleh teman-teman 4 kali biar lebih banyak lebih kuat ya. Tapi kalau kebanyakan nanti jendol. Kasar juga ya, hasilnya kurang rapi. Nah, setelah ini kita tusukkan lagi ke belakang sini. Oke, ini ilmu yang sebenarnya gampang, cuman walaupun gampang kalau belum tahu ya bingung juga masangnya ya. Nah, set seperti ini. Jadi kemudian kita kaitkan lagi seperti yang tadi, ditancapkan lagi. Ya, 1, 2, bentar tak tarik biar rapi ininya. Ya, 2. Terus set. Nah, cukup. Sekarang tinggal kita akhiri, kita matikan. Caranya saya tusukkan ke kain tapi enggak masuk ke lubang ininya. Saya tusukkan di sini. Nah, muncul di sini. Ditusukkan saja di kainnya. Kemudian kita jangan dilepaskan, jangan diteruskan. Kita ikat di bagian ininya. Set. Seperti ini. Nah, seperti ini. Boleh sekali lagi ini untuk mematikan ya. 1 lagi biar lebih kuat. Bentar. Set. Kita matikan lagi di sini. Set. Nah, ini kemudian kita akhiri. Ini agak ambrudul ya ini teman-teman, kurang rapi. Kemudian kita tusukkan lagi ke dalam. Jadi jangan dipotong langsung di sini, nanti bisa lepas. Di dalam kira-kira muncul di sini. Jadi sisanya ngelawernya itu nanti di sisi dalam. Sisa ujungnya itu kita potong seperti ini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi kaitannya ada 1, 2, 3, sambungannya nyambung benangnya. Jadi terakhir nanti potongan di sini, mulai di sini ya. Walaupun ini tapi nanti benangnya itu nggak kelihatan sambungannya, dia kan masuk ke dalam. Jadi nggak juga ditembuskan ke sini ya. Sisi luarnya rapi seperti itu. Dimengerti ya? Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang sisi satunya. Bentar,
ini ujungnya saya ini tadi kan ada agak berudul ya, ini saya tarik dulu benangnya disisir seperti ini biar rapi, biar nggak kusut. Kadang-kadang kalau kusut itu nanti bikin jahitan kurang rapi. Nah, saya potong ujungnya sedikit seperti ini. Kemudian yang satunya kita pasang di sini teman-teman. Pasangnya di sini, kira-kira samakan dengan yang tadi posisinya, tapi sama juga lurus dengan resleting seperti ini. Nah, di tengah seperti ini ya. Saya mulai jahit sama seperti tadi, dari bawah dulu apa dari atas terserah, nggak apa-apa, tapi saya biasanya dari bawah, gampangnya megangnya seperti ini ya. Ditancapkan satu, tancap lagi ke kain, dua, terus tiga. Kalau di sini biasanya saya kadang-kadang 4 kali teman-teman, soalnya ini kan tumpuannya cuma 2 biar lebih kuat. Oke, 4. Saya tusukkan, saya pindah ke arah sini, ditusukkan ke bawah, menelusuri kain, nanti muncul di sini. Nah, di tengah-tengahnya kira-kira di sini ya, seperti ini. Set, tadi kita tarik dulu. Oke, ini masih berudul di sini ya, bentar. Nah, nggak apa-apa deh, pokoknya segini. Kita balik ke sini biar gampang. Nanti dijahit lagi, posisikan lurus dengan setting ininya ya. Kemudian kita tusukkan lagi, masuk ke lubangnya sama seperti tadi. Oke, tusukkan sudah 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali sini. Nah, oke, kita bisa tusukkan sekali lagi, nggak apa-apa di sini. Bentar, ini masuk ke kain. Nah, sekarang kita bisa matikan. Cara matikannya sama seperti tadi, ditusuk di kainnya saja, tapi sedikit, kemudian diikatkan. Ini sekali, saya biar lebih kuat, saya tusukkan lagi. Ini bentar, nah di sini saya ikatkan lagi. Kemudian saya masukkan benangnya ke dalam. Jadi ini masukkan ke dalam biar nggak ngelawer di luar. Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini ya jadinya teman-teman. Ini tadi ada agak bundel sedikit, kurang rapi teman-teman, tapi intinya pokoknya seperti itu biar kuat. Nah, kita nanti hasilnya akan seperti ini kalau dicoba. Jadi dikaitkan seperti ini. Prinsipnya jahitan yang bagus itu seperti ini. Kalau untuk kancing kait, jadi dia itu nggak melongo. Kalau di ini pas nggak melongo ini ya settingnya. Kalau misalkan hasilnya misalkan setelah dipasang dia seperti ini, settingnya kelihatan. Jadi dia kemungkinan teman-teman masangnya terlalu minggir, terlalu ke sini. Kalau jahitnya terlalu di sini, nanti dia jitet seperti ini. Jadi seperti itu ya triknya ya. Untuk sisi satunya diluruskan dengan sleting, ya ini juga diluruskan dengan sleting. Jadi nimpas seperti ini hasilnya. Jadi demikianlah teman-teman ya proses penjahitan rok SMP-nya ya. Seperti ini hasilnya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Oh ya, kalau yang pingin tahu cara jahit yang model polos, yang nggak pakai ban karet, silahkan bisa cek video di bagian deskripsi, saya sertakan linknya. Karena ada 2 model ya buat teman-teman yang nggak pingin dikasih karet, maksudnya pengen banyak polos, nanti saya sudah bikinkan videonya juga. Oke, semoga membantu. Selamat belajar dan berkarya. Jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Saya Sumanto dari Jamla Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.